Dampak besar ketujuh dari firman Tuhan adalah penyucian dan pengudusan. Ayat kunci untuk ini adalah Efesus 5 ayat 25 sampai 27. Kristus juga mengasihi jemaat atau gereja dan telah menyerahkan dirinya baginya, supaya ia dapat menguduskannya, menyucikan dia dengan pembasuhan dengan air oleh firman, supaya ia dapat menempatkan dia baginya, yaitu jemaat gereja, dalam segala kemuliaannya, tanpa cacat atau kerut, atau yang semacam itu. Tetapi supaya ia, yaitu jemaat, menjadi kudus dan tanpa cacat cela. Ada sejumlah poin-poin penting dalam bagian ini yang perlu diperhatikan. Pertama-tama, perhatikan bahwa kedua proses penyucian dan pengudusan saling terkait erat. Akan tetapi, meskipun kedua proses ini saling terkait erat, keduanya tidak identik. Perbedaan di antara keduanya adalah ini. Apa yang benar-benar dikuduskan tentu saja harus benar-benar murni dan bersih. Tetapi apa yang murni dan bersih belum tentu harus dikuduskan sepenuhnya. Dengan kata lain, adalah mungkin untuk memiliki kemurnian atau kesucian tanpa pengudusan, tetapi tidak mungkin untuk mendapatkan pengudusan tanpa kemurnian atau kesucian. Jadi, penyucian adalah bagian penting dari pengudusan, tetapi bukan keseluruhannya. Nanti dalam studi ini kita akan meneliti lebih dekat makna sebenarnya dari kata pengudusan. Beralih lagi ke Efesus 5, kita melihat kedua, bahwa satu tujuan utama dan pasti yang baginya Kristus menebus gereja adalah supaya ia dapat menguduskan dan menyucikannya, tercatat dalam ayat yang ke-26. Jadi, tujuan kematian penebusan Kristus bagi gereja secara keseluruhan dan bagi masing-masing individu Kristen secara khusus tidak terpenuhi sampai mereka yang ditebus oleh kematiannya telah melalui proses penyucian dan pengudusan selanjutnya. Paulus menjelaskan bahwa hanya orang-orang Kristen yang telah melalui proses ini yang akan berada dalam kondisi yang dibutuhkan bagi penampilan final mereka bagi Kristus sebagai mempelainya. Dan kondisi yang ia tentukan adalah suatu gereja atau jemaat yang mulia, tanpa cacat atau kerut atau yang semacam itu, kudus dan tanpa cacat cela. Tercatat dalam ayat yang ke-27. Poin ketiga yang perlu diperhatikan dalam bagian ini adalah bahwa sarana yang digunakan Kristus untuk menyucikan dan menguduskan gereja adalah pembasuhan dengan air oleh firman. Lihat ayat yang ke-26. Firman Tuhanlah yang menjadi sarana pengudusan dan penyucian. Dalam hal ini, tindakan firman Tuhan dibandingkan dengan pembasuhan dengan air murni.
Bahkan sebelum kematian penebusan Kristus di kayu salib benar-benar digenapi, Ia telah menegaskan para pengikutnya tentang kuasa penyucian dari firman-Nya yang telah Ia sampaikan kepada mereka. Kamu memang sudah bersih atau suci karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Dicatat dalam Injil Yohanes 15 ayat yang ketiga. Oleh karena itu, kita melihat bahwa firman Tuhan adalah sarana penyucian spiritual ilahi yang dibandingkan tindakannya dengan pembasuhan dengan air murni. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, bahwa firman-Mu bekerja melalui hidupku sebagai sarana penyucian yang mendalam, yang menyingkirkan setiap kenajisan, setiap noda atau kerutan yang menodai jiwaku, supaya pada akhirnya aku akan sepenuhnya murni dan kudus bagimu, Tuhan Yesus, untuk masuk ke dalam kemuliaan-Mu, sepenuhnya dibasuh oleh darah-Mu. Amin. Jika Anda belum menjadi murid Yesus atau belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda, ikuti doa berikut ini. Tuhan Yesus Kristus, aku percaya bahwa Engkau adalah anak Allah dan jalan satu-satunya menuju kepada Bapa, dan bahwa Engkau telah mati di kayu salib untuk dosa-dosa yang aku perbuat, dikuburkan, namun kemudian Engkau bangkit kembali dari antara orang mati, supaya aku dapat diampuni dan menerima hidup yang kekal. Aku menanggalkan segala kebanggaan dan pembenaran diri sendiri agamawi, dan segala macam gengsi yang tidak berasal daripadamu. Aku tidak punya klaim apapun atas belas kasihan-Mu, kecuali bahwa Engkau telah mati menggantikan aku. Sekarang aku tidak akan memberontak dan berdosa lagi kepadamu, ya Tuhan. Dan aku menyerahkan diriku kepadamu, karena sesungguhnya Engkau adalah Tuhanku. Aku mengakui segala dosa-dosaku di hadapan-Mu, dan aku tidak menyembunyikan apapun. Secara khusus aku mengakui, sebutkan dosa-dosa yang pernah Anda perbuat, yang Roh Kudus ingatkan. Aku bertobat dari segala dosa-dosaku, ya Tuhan. Aku berbalik dari mereka, dan aku kembali kepadamu, ya Tuhan, untuk belas kasihan dan pengampunan-Mu. Aku memohon pengampunan-Mu, terutama atas dosa-dosa yang menyebabkan diriku terkena kutuk. Lepaskanlah diriku juga dari akibat dosa-dosa bapa leluhurku di masa lalu. Oleh keputusan kehendakku, aku dengan sadar mengampuni setiap orang yang pernah melukai atau bersalah atau merugikan aku, sama seperti aku ingin Tuhan mengampuni diriku. Aku menanggalkan seluruh kepahitan, seluruh kemarahan dan dendam, dan segala kebencian. Secara khusus, aku mengampuni. Sebutkan nama-nama orang yang Anda maksudkan. Aku membatalkan dan memutuskan
segala hubungan yang pernah aku miliki dengan hal-hal okultisme dan segala macam agama palsu dan segala sesuatu yang berasal dari iblis. Seandainya aku masih punya barang-barang yang menghubungkan diriku dengan iblis, okultisme, dan agama palsu, aku berkomitmen saat ini, Tuhan, untuk menyingkirkan dan menghancurkannya. Dengan ini pula aku membatalkan segala hak atau kekuasaan yang dimiliki iblis atas tubuhku dan kehidupanku. Tuhan Yesus, aku berterima kasih bahwa di kayu salib Engkau telah menanggung segala kutuk yang mungkin mengikat diriku selama ini. Engkau telah dijadikan kutuk, supaya aku dapat ditebus dari setiap kutuk dan mewarisi berkat-berkat Allah. Atas dasar itu, aku memohon Engkau, Tuhan, untuk melepaskan aku dan membebaskan aku dari segala kutuk yang mengikat kehidupanku di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Aku menyerahkan diri dan menundukkan diri kepadamu, ya Tuhan, dan aku melawan iblis. Dengan iman, aku menerima kelepasanku sekarang, dan kuucapkan terima kasih, Tuhan, untuk kelepasan ini. Amin. Selanjutnya, Anda bisa mendapatkan pengajaran meletakkan fondasi bagi murid Yesus dengan subscribe di channel ini. Tuhan Yesus memberkati.